few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Adinda Devin Angelina, dengan NIM 2303102117. Saya Alianova Fitrianti dengan NIM 2303102112. Dan saya Nur Adinda Pratama Putri dengan NIM 2303102128. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Wiwin Julianti, SE SPD MAK, tentang tema kasus manipulasi laporan keuangan pada PT KAI. PT KAI atau Persero adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api yang meliputi angkutan penumpang dan barang. Kasus yang terjadi pada PT KAI merupakan kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI yang dilakukan oleh manajemen PT KAI dan ketidakmampuan KAP atau Kantor Akuntan Publik dalam mengindikasi terjadinya manipulasi. Laporan keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal inilah yang patut dipertanyakan. Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004, laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan PT KAI melakukan kesalahan. Pihak yang diuntungkan adalah manajemen PT KAI karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik dengan laba 6,9 miliar, meskipun pada kenyataannya menderita kerugian 63 miliar. Tidak tertutup kemungkinan pihak manajemen memperoleh bonus dari laba semu tersebut. Pihak lain yang diuntungkan adalah KAPS Manan dan rekan di mana dimungkinkan memperoleh fee khusus karena memberikan opini wajar tanpa pengecualian. PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan BAPEPAM menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi, tanggapan dan solusi yang kelompok kami berikan terkait dengan kasus manipulasi laporan keuangan terhadap PT KAI sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan koreksi atas opini yang telah dibuat. Yang kedua, melakukan jasa profesional sesuai SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Yang ketiga, melaksanakan konferensi pers dengan mengungkapkan oknum yang melakukan kesalahan sekaligus meminta maaf kepada stakeholders dan berjanji tidak mengulanginya lagi di masa mendatang. Selanjutnya, yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan penyalahgunaan wewenang dan kecurangan yang terjadi yaitu: pertama, membangun kultur perusahaan yang baik. Yang kedua, mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik. Yang keempat, memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan. Yang kelima, ada corporate governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud.
Dan yang terakhir, diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Demikian presentasi tugas kelompok yang dapat kami sampaikan. Ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.